Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nanda Putri Setiawati, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 5, akan menjelaskan tentang tugas PKWU chapter 3. Di sini ada soal nomor 1. Dari ketiga video yang telah diberikan, kerajinan berbahan baku daun manakah yang menurut Anda memiliki prospek besar pada bisnis kerajinan handmade tersebut? Berikan alasannya. Menurut saya, bisnis yang memiliki prospek besar ada di video ketiga, yaitu EcoPrint Teknik Spinning yang menggunakan kain panjang dan lebar. Karena bisnis ini menggunakan bahan baku kain yang panjang dan lebar, atau bisa dibilang kain meteran, maka kain ini bisa dibuat menjadi berbagai macam jenis barang, seperti tirai, baju, sapu tangan, taplak meja, tote bag, dan barang lainnya yang tentu saja bermanfaat dan bernilai ekonomis. Dan dedaunannya pun mudah didapatkan. Bahkan daun tanaman liar juga bisa menjadi bahan baku EcoPrint ini. Selain itu, bisnis ini tidak memerlukan banyak pekerja. Modal yang dibutuhkan juga kecil. Alat yang dibutuhkan juga kebanyakan ada di rumah. Untuk kain, bisa menggunakan kain mori, kain sutra, ataupun kain katun. Kain EcoPrint ini selain mempunyai nilai estetika, tentunya juga ramah lingkungan. Lalu soal yang kedua, disesuaikan dengan pilihan kerajinan Anda pada pertanyaan pertama. Maka langkah-langkah seperti apa yang Anda persiapkan ketika Anda akan memulai bisnis kerajinan handmade tersebut? Yang pertama, menentukan target pasar. Karena pada jawaban pertama saya memilih video ketiga, maka dari itu kita harus menentukan siapa target pasarnya atau siapa pelanggan ideal kita. Apakah pria atau wanita, beberapa usianya, atau berapa penghasilannya. Yang kedua, menentukan produk. Setelah menentukan target pasar, langkah selanjutnya adalah menentukan produk. Jika pelanggan idealnya adalah usia 15-30 tahun yang menyukai fashion bermotif simple namun berkelas, serta menyukai nuansa estetik atau barang estetik, maka dari situ kita bisa menentukan barang apa yang akan dijual nanti. Setelah itu, lakukan validasi apakah ada permintaan untuk produk tersebut. Yang ketiga, membuat konsep branding. Lalu coba membuat logo bisnis dan materi branding lainnya, seperti website dan akun sosial media untuk bisnis yang akan dijalani nantinya. Kita pun harus memastikan adanya supplier material untuk memproduksi barang tersebut. Yang keempat, peluncuran bisnis. Pada tahap ini, kita mulai melakukan pemasaran secara luas. Kita bisa merekomendasikan bisnis kita kepada teman, lalu meminta bantuan teman kita untuk merekomendasikan bisnis kita kepada kenalannya. Dan kita juga bisa memasarkan bisnis kita di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Lalu soal yang ketiga, strategi manajemen seperti apa yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang pertama, memanfaatkan pasar yang ada. Cara ini termasuk cara paling efektif. Kita juga harus selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggan, membangun komunikasi yang baik dengan meminta feedback dan testimoni setelah barang terjual dan mereka pakai. Lalu tanyakan juga apakah selama mereka berbelanja merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, peningkatan produk. Di sini kita bisa membuat suatu produk baru atau setidaknya menambahkan variasi baru pada produk yang pernah diproduksi sebelumnya. Yang ketiga, perluasan pasar. Perluasan pasar ini bisa dilakukan dengan cara membuka cabang baru di daerah lain. Perluasan pasar ini juga bisa dilakukan di marketplace, seperti membuka toko online di aplikasi marketplace yang lain. Bisa juga dengan membuat iklan di berbagai platform sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan yang keempat, pameran. Dengan mengikuti pameran ini, kita bisa mendapatkan peluang baru.
Supaya konsumen tertarik mengunjungi stand kita, maka kita harus membuat standnya menjadi semenarik mungkin. Kita juga bisa membuat diskon, kupon hadiah, atau bonus menarik lainnya, serta menjaga kebersihan dan kerapihan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.